Selamat datang di cerita Tengah Wengi, tempat di mana kisah nyata bercampur dengan misteri yang tak bisa dijelaskan logika. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar cerita-cerita mistis seperti ini terus hadir menemani malam Anda. Kini, mari kita mulai kisah dengan judul Truk Sayur yang Tersesat di Desa Gaib. Bulan Juni tahun 2023. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, hiduplah seorang pria bernama Yono. Dia saat ini berusia 39 tahun. Ia sudah hampir 4 bulan menganggur. Terakhir, ia bekerja sebagai tukang harian di proyek bangunan. Tapi sejak proyek itu selesai, Yono tak lagi punya pemasukan. Sulastri, istri dari Yono, bertanya dengan nada cemas, "Mas, kapan ya kira-kira bisa dapat kerja lagi? Soalnya beras tinggal setengah karung, uang belanja juga makin tipis." Yono menghela napas, nada lelah. "Iya, Las, sabar ya. Aku juga lagi berusaha cari. Kalau ada kerjaan, meskipun berat, aku pasti jalani. Yang penting, ada pemasukan buat makan kalian." Sulastri berhenti mencuci, menatap suaminya penuh iba. Hari itu, selepas maghrib, Yono berjalan ke pasar desa. Ia sering nongkrong di sana untuk mencari peluang kerja. Saat itulah ia bertemu dengan Rujito, seorang sopir truk sayur berusia 45 tahun. Tubuhnya tegap, kulitnya legam, terbakar matahari. Rujito ramah sambil menepuk bahu Yono. Ada si Yono nih. Kamu kok sekarang jarang kelihatan? Emang lagi kerja apa, no?" Yono tersenyum kecut. "Aduh, Jit, aku malah lagi nganggur. Sudah 4 bulan gak ada penghasilan." Rujito mendengarkan dengan antusias. "Lalu anak istrimu gimana? Kamu kuat?" Yono, "Ya, mau bagaimana lagi? Aku tetap berusaha cari kerja. Kalau ada yang ngajak, aku siap kerja apa saja." Rujito antusias. "Gini aja, No. Aku butuh kenek buat bantu ngangkut sayuran. Gajinya ya memang gak besar, tapi cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari di rumahmu. Kerjanya yang ngangkut kobis, wortel, sawi yang biasa kukirim ke kota. Gimana? Kamu mau?" Yono mata berbinar, tanpa pikir panjang. "Wah, aku terima kasih banget kalau kamu bisa ngajak aku. Kalau aku sih nggak masalah kalau kerja berat, yang penting halal, Jit." Rujito tertawa lebar. "Ya sudah, besok pagi kamu ikut aku ke rumah juragan sayur. Nanti kamu kukenalin sama juragan. Dan mulai dari situ, kamu udah bisa ikut kerja ya." Setelah percakapan itu, Yono pulang ke rumah dengan wajah yang sumringah. Lalu dia menceritakan kabar gembira itu kepada istrinya. Sulastri kaget sekaligus lega. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dapat kerja juga ya, Mas? Meskipun cuma jadi kenek, aku senang sekali. Paling enggak, kita bisa beli beras lagi." Yono tersenyum, pelan menepuk pundak istrinya. "Iya, Las, doakan aku kuat kerja ya. Mulai besok, aku ikut Rujito ngangkut sayur." Hari pertama Yono bekerja, udara dingin menusuk tulang. Tapi semangat di wajahnya mengalahkan rasa kantuk. Ia akhirnya menemukan pekerjaan yang bisa membantunya
menafkahi keluarga. Di dalam mobil, Rujito tersenyum lebar. Wah, kamu sudah siap sekali. Bagus. Kita harus cepat. Kalau telat sayuran bisa layu sebelum sampai kota. Yono mengangguk semangat. Iya, Jit. Aku sudah siap. Aku gak mau bikin kamu kecewa. Di gudang inilah Yono untuk pertama kalinya benar-benar merasa menjadi bagian dari sesuatu yang berarti. Rujito memperkenalkan. No, ini Pak Suraji. Dia juragan sayur yang jadi bos kita. Kalau kerja dengan beliau, dia cuma mau karyawannya disiplin. Dan yang penting, jangan suka main-main. Pak Suraji berusia 55 tahun, berkumis tebal, nada berwibawa. Oh, jadi ini Yono ya? Baiklah, di sini saya tidak banyak aturan, Mas. Asal kamu kerja jujur dan cekatan, kamu pasti akan lama di sini. Yono menunduk hormat. Iya, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya berangkat menuju ke kota di tengah dinginnya malam. Rujito sambil mengemudi. Kalau ikut aku, No, kamu harus kuat begadang. Biasanya kita jalan malam supaya sampai ke pasar induk sebelum fajar. Yono mengangguk. Nggak masalah, Jit. Dulu aku juga sudah biasa begadang waktu kerja di proyek. Lagi pula, aku senang. Rasanya kayak punya kehidupan baru. Hari itu, perjalanan pertama berjalan lancar. Mereka sampai ke pasar induk kota, membongkar sayuran, lalu kembali ke desa dengan truk kosong. Yono pulang membawa upah pertamanya. Meski kecil, tapi cukup untuk membeli lauk lebih baik dari biasanya. Di malam kedua Yono berangkat bekerja di tengah malam yang gelap. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di jalan, pulang setelah mengantar sayur, truk Rujito melintasi sebuah persimpangan sepi. Saat itu tiba-tiba lampu truk berkelip sebentar, lalu redup. Yono heran, nada cemas. Jit, kenapa lampunya tiba-tiba mati hidup begitu? Rujito berusaha tenang, tapi wajahnya tegang. Oh, mungkin cuma kabel longgar. Jangan pikir yang macam-macam. Yono suara tercekat, menunjuk. Jit, kamu lihat itu. Rujito menoleh cepat, lalu berusaha menenangkan. Sudahlah, No. Jangan lihat ke sana. Fokus saja di jalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yono merasa ada sesuatu yang aneh di balik pekerjaannya. Tapi ia memilih diam, menahan rasa takut yang perlahan merambat ke dadanya. Waktu berjalan tak wajar, Yono merasa perjalanan mereka sudah lebih dari 1 jam. Tapi rasanya tidak ada tanda kota, yang ada hanyalah kabut, pepohonan, dan bayangan sosok-sosok gelap yang seperti mengintai dari kejauhan. Yono mengusap wajah, nadanya gelisah. Jit, aku nggak enak, jantungku berdebar terus. Seperti ada yang ngikutin kita. Rujito menghela napas panjang, matanya tetap fokus ke jalan. Aku juga merasakannya, tapi kita harus tetap jalan. Kalau berhenti, bisa lebih bahaya. Sekitar setengah jam kemudian, kabut mulai menipis. Yono merasa lega sesaat. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah perkampungan. Yono berbisik ketakutan sambil menepuk bahu Rujito. Jit, kita di mana ini? Aku nggak pernah lihat desa ini sebelumnya. Rujito berbicara pelan, seakan takut terdengar. Diam saja, Nau, jangan tanya macam-macam.
Jangan menatap mata mereka. Yono langsung menunduk. Wajahnya pucat. Astaga Jit, perempuan itu matanya. Rujito cepat-cepat memotong. Sudah ku bilang jangan lihat. Tutup mulutmu. Yono semakin panik. Hatinya memberontak untuk segera keluar dari desa itu. Tapi entah mengapa, truk terus berjalan menyusuri jalan sempit. Seperti dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat. Yono berteriak, gemetar, Jit lihat. Boneka itu terbakar sendiri. Rujito menahan kemudi. Suaranya parau. Itu tandanya, no. Kita sudah masuk wilayah orang pintar. Atau orang yang sedang menjalankan pesugihan. Kita harus segera keluar. Tapi jalan keluar tak kunjung ditemukan. Mereka hanya berputar di antara rumah-rumah tua, melewati wajah-wajah asing yang semakin menyeramkan. Beberapa orang tiba-tiba muncul di tengah jalan, tapi menghilang begitu truk mendekat. Desa yang tak pernah ada. Yono menyipitkan mata, heran, Jit, desa apa ini? Kok aku nggak pernah dengar ada kampung di sini? Rujito berusaha tersenyum tapi wajahnya pucat. Aku juga bingung. Padahal harusnya kita sudah dekat rumahku. Yono berbisik, ketakutan, mereka. Kenapa cuma diam begitu, narator? Tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong yang membuat bulu kuduk. Yono berdiri. Pertemuan dengan orang tua misterius. Orang tua misterius, suara serak, kalian. Orang luar, kenapa kalian masuk ke desa ini? Rujito gugup, kami hanya lewat, Pak, mau pulang ke desa kami. Orang tua misterius pelan tapi tegas, pergi, cepat pergi. Sebelum terlambat, Yono penasaran, suara bergetar, terlambat. Maksud Bapak apa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Malam itu, Yono mulai sadar bahwa mereka tidak sekadar tersesat. Ada kekuatan lain yang menuntunnya masuk ke desa yang tidak pernah ada di peta. Apakah Yono dan Rujito akan bisa keluar dari desa gaib itu? Atau justru mereka sudah terjebak dalam lingkaran dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia? Yono merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Ada sesuatu yang tidak wajar di desa itu. Bukan hanya keheningan, tapi juga tatapan mata para warga yang seolah tidak lagi berjiwa. Percakapan dengan orang tua misterius. Orang tua misterius, suara berat, pelan, kalian harus segera pergi. Desa ini bukan tempat untuk orang luar. Rujito, suara gugup, tapi jalan pulang kami hilang. Pak, kami hanya ingin kembali ke rumah, tolong tunjukkan arah keluar. Orang tua misterius, tidak mudah keluar dari desa ini. Ada sesuatu yang menahan kalian di sini. Bukan aku yang bisa menolong, tapi mungkin kalian bisa menemui Mbah Suro, penjaga tua di ujung desa. Yono penasaran, ragu, Mbah Suro? Siapa beliau? Orang tua misterius, dia satu-satunya yang tahu rahasia desa ini. Tapi ingat, tidak semua yang dia katakan boleh kalian percaya. Menyusuri desa yang aneh, bintang. Yono merasakan hawa dingin menusuk tulang. Jalan yang mereka lalui terasa semakin panjang. Padahal desa itu tampak kecil dari luar. Yono berbisik, Rujito, perasaanmu gimana? Aku merasa desa ini seperti tidak nyata. Rujito, suara tegang. Sejujurnya, aku juga begitu. Tapi kita harus menemukan orang yang dimaksud. Kalau tidak, kita bisa terjebak selamanya di sini. Pertemuan dengan Mbah Suryono dan Rujito masuk perlahan di dalam. Seorang lelaki tua kurus dengan jubah hitam duduk bersila. Matanya tajam, wajahnya penuh keriput, dan di tangannya memegang tasbih kayu yang terus bergerak. Mbah Suro, suara dalam, tenang, kalian orang luar. Aku sudah menunggu. Yono kaget. Menunggu, tapi kami bahkan tidak tahu desa ini ada. Mbah Suro tersenyum tipis. Tidak semua yang ada bisa dilihat di peta. Desa ini adalah desa yang tertutup oleh kutukan. Rujito mendesak. Bingung, kutukan? Maksud Mbah apa? Mbah Suro, dulu desa ini dihuni manusia biasa. Tapi ada perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Kini, desa ini terjebak di antara dunia manusia dan dunia lain. Rahasia yang mengejutkan. Yono, suaranya bergetar. Kalau begitu,
Apa mungkin kami bisa keluar dari sini? Mbah Suro menatap tajam, suara meninggi sedikit. Ada cara, tapi kalian harus berani menghadapi apa yang akan datang, karena jalan keluar bukan hanya lewat kaki, tapi lewat keberanian jiwa. Malam itu, rahasia besar mulai terbuka sedikit demi sedikit. Desa itu bukan sekadar desa biasa, melainkan jebakan gaib yang hanya bisa dilewati dengan syarat yang mengerikan. Apakah Yono dan Rujito berani menghadapi syarat yang diminta Mbah Suro? Ataukah mereka justru akan ikut terjebak dalam kutukan desa gaib ini? Untuk selamanya, Bintang, Yono dan Rujito menatap Mbah Suro dengan wajah penuh kebingungan. Mereka tahu inilah saatnya memilih mengikuti syarat yang diberikan, atau selamanya terjebak di desa gaib itu. Mbah Suro suara tegas, menatap lurus. Untuk keluar dari desa ini, kalian harus melakukan satu hal. Kalian harus berani melewati jalan tengah. Jalan yang dipenuhi dengan roh-roh penunggu. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, dan jangan menjawab apapun yang memanggil kalian. Yono suara bergetar, kalau kami menoleh apa yang akan terjadi? Mbah Suro perlahan, dengan senyum tipis menakutkan, maka kalian tidak akan pernah bisa kembali ke dunia kalian. Rujito, kita tidak punya pilihan. Yon, kalau tetap di sini, kita akan mati pelan-pelan. Perjalanan di jalan tengah, bisikan gaib lirih menggoda. Yono, Yono, aku ibumu. Jangan tinggalkan aku. Yono menutup telinga, berbisik pada Rujito, itu bukan suara ibu. Itu hanya jebakan. Langkah mereka semakin cepat, tapi bisikan semakin keras. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, matanya kosong, memanggil dengan tangan terulur visual. Sosok itu tampak jelas di layar, membuat bulu kuduk penonton berdiri. Perempuan misterius, Yono, kemari, kau tidak boleh pergi. Rujito ketakutan, berteriak, jangan lihat, Yon, ayo lari. Yono berteriak keras, lepaskan aku. Dengan sekuat tenaga, Yono menarik tangannya dan terus berlari bersama Rujito. Nafas mereka tersengal-sengal, jantung hampir meledak, tapi mereka tidak berani berhenti. Rujito berteriak, lega, Yon, itu dia. Jalan keluar. Keluar dari desa. Yono dan Rujito akhirnya menembus cahaya terang. Seketika kabut menghilang, suara aneh lenyap, dan mereka mendapati diri mereka kembali di jalan raya hutan, tepat di samping truk yang mereka tinggalkan. Malam itu terasa berbeda, tidak ada lagi desa gaib di belakang mereka, hanya pepohonan hutan yang sunyi, seakan desa itu tidak pernah ada. Yono terengah, menatap Rujito. Rujito, apa barusan semua nyata? Rujito wajah pucat, pelan, aku tidak tahu. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan pernah lewat jalan ini lagi. Malam itu, Yono dan Rujito berhasil kembali, tapi pertanyaan tetap tersisa. Apakah desa itu benar-benar ada, ataukah mereka hanya menjadi saksi dari dunia gaib yang sesekali menampakkan diri? Beberapa orang percaya, desa gaib masih menunggu orang-orang yang tersesat, dan sekali masuk, tidak semua bisa kembali. Itulah kisah tentang desa gaib yang hilang dari peta. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan ke teman-teman kalian, agar mereka juga tahu bahwa di luar sana ada misteri yang belum terpecahkan.